semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, jumpa lagi dengan Budian kali ini pada pelajaran matematika. Nah anak-anak, kemarin pada pembelajaran sebelumnya untuk matematika kita sudah belajar mengenai perkalian. Nah untuk perkalian bersusun anak-anak sudah belajar ya dengan berbagai macam trik perkalian. Pasti anak-anak sudah mahir dengan banyak berlatih di rumah. Kali ini kita akan lanjutkan ke pembagian bersusun. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan belajar mengenai berbagai pembagian bersusun atau porogapit. Nah, anak-anak, untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan kita dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke anak-anak, pada pelajaran kali ini kita akan belajar pembagian bersusun atau porogapit dengan 3 part. Part yang pertama kita akan belajar mengenai pembagian porogapit atau bersusun yang tanpa sisa. Nah yang kedua kita akan belajar pembagian bersusun atau porogapit yang dengan sisa. Lalu yang ketiga adalah kita akan belajar pembagian dengan partisi. Nah seperti apa itu nanti kita ulas sama-sama. Oke anak-anak, sudah siap belajar kali ini? Mari kita mulai belajar kali ini. Oke anak hebat, sekarang kita akan belajar pembagian bersusun tak bersisa. Nah di sini Budian mempunyai soal yang pertama adalah 51 dibagi dengan 3. Nah berapa ya hasil dari 51 bagi 3? Mari kita lakukan bersama-sama. Pertama kita lakukan dengan susun atau porogapit. Pembaginya atau bilangan yang dibagi kita letakkan di dalam, kemudian dibagi 3-nya kita letakkan di luar seperti ini. Nah 51 dibagi 3, kita lihat angka yang paling kiri di dalam susunnya ini atau di dalam gapitnya ini ada 5. Jika 5 lebih dari 3 maka bisa langsung kita bagi. Kira-kira 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 5. Nah jika anak-anak belum hafal perkalian, anak-anak dapat melatih perkalian sekaligus untuk mempermudah mengerjakan porogapit atau pembagian bersusun. Caranya anak-anak tuliskan pembagiannya di sampingnya. 3 kali 1, 3 kali 2, 6. Nah sementara sampai sini dulu. Karena 5 3 kali titik-titik tidak boleh melebihi 5. Karena 3 kali 2 adalah 6 lebih dari 5, berarti 3 kali 1 yang kita pakai. Maka 3 kali 1 adalah 3. Kita kurangkan. 5 kurangi 3 adalah 2. 2 karena lebih kecil dari 3, maka kita turunkan sebelahnya. 1. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 21 atau 21? Coba kita lihat, 3 kali 2, 6 masih jauh, kita kalikan terus. Nah anak-anak sekarang kita dapat 3 kali 7 adalah 21. Sama 3 kali 6 18. Karena di sini sama-sama 21 maka yang kita gunakan adalah yang 21. Sehingga kita tulis di sini 7 karena 3 kali 7 adalah 21. Kita kurangkan hasilnya adalah 0. Kita lihat di samping sini masih ada angkanya tidak? Jika tidak ada maka ini sudahlah selesai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 51 dibagi 3 adalah 17. Jadi hasil pembagiannya ini adalah di atas. Seperti ini anak-anak ya. Nah sekarang Budian akan mencontohkan soal yang kedua. Soal yang kedua adalah 1284 kita bagi dengan 3. Kita ambil bilangan yang sama, yaitu dengan pembagi 3. Oke, kita lakukan dengan porogapit. Caranya seperti ini. 1284 dibagi dengan 3. Coba perhatikan anak-anak, kita memperhatikan angka yang pertama dari sebelah kiri. 1 lebih kecil dari 3, maka tidak mungkin bisa dibagi 3. Sehingga kita perlu bantuan bilangan angka selanjutnya, yaitu 2. Kita menggunakan
12. 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 12 atau 12? Kita cari di sini anak-anak ya. Nah, ini dia. Maka 3 kali 4 adalah 12, sehingga kita tulis 3 kali 4 adalah 12. Kita kurangkan ya. Ternyata hasilnya 0. Jika hasilnya 0, tapi di sebelah kanannya masih ada bilangan, masih ada angka, maka kita turunkan 1. Setelah 2 adalah 8, kita turunkan 8. Jika 8-nya ini lebih besar dari 3, maka dapat kita langsung bagi. 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 8? Apakah 3 kali 2 atau 3 kali 3? Jika 3 kali 3 adalah 9 melebihi 8, maka yang kita gunakan adalah di bawahnya, yaitu 3 kali 2 sama dengan 6. Kita tulis 3 kali 2 adalah 6. Nah, lalu kita kurangkan kembali. 8 kurangi 6 adalah 2. 2 lebih sedikit daripada 3, sehingga kita membutuhkan bantuan angka lainnya. Nah, angka yang belum digunakan di sini adalah 4. Kita turunkan 4. Nah, 24 dibagi 3. Berapa anak-anak ya? Kira-kira 3 kali berapa yang mendekati atau sama dengan 24? Di sini tertinggi 21, maka kita kalikan berikutnya. Setelah 3 kali 7 adalah 3 kali 8. 3 kali 8 adalah 24. Oh, ternyata sama anak-anak. Jika sama, maka kita tuliskan bahwa 3 kali 8 adalah 24. Lalu kita kurangkan. 4 kurangi 4 adalah 0, 2 kurangi 2 juga 0. Hasilnya adalah 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 1284 dibagi 3 adalah 428. Nah, seperti ini anak solih-solihah ya. Jadi, inti dari pembagian bersusun tak bersisa adalah pada bawahnya ini. Jika hasilnya di bawahnya ini sudah 0 semua, jika dibagi, dikurang-kurang terus hasilnya 0, maka dapat dipastikan bahwa pembagian ini tidak bersisa atau sudah selesai. Sehingga seperti ini, 51 bagi 3 adalah 17, dan 1284 dibagi 3 adalah 428. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pembagian bersusun atau porogapit dengan bersisa. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai pembagian dengan sisa. Tadi anak-anak sudah belajar mengenai pembagian yang tidak bersisa. Lalu bagaimana dengan pembagian yang bersisa? Sekarang Budian berikan contoh. Misal di sini Budian memiliki bilangan 98 dibagi dengan 6. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Silahkan perhatikan. Seperti biasanya, kita lakukan dengan porogapit atau pembagian bersusun. 98 bagi 6. Untuk memudahkannya, mari kita buat perkaliannya dahulu. Misal, 6 kali 1 adalah 6. Nah, anak-anak, sementara kita sampai sini dulu, kita coba. 6 kali berapa yang hasilnya mendekati 9? Jika 12 tidak mungkin lebih besar, maka kita gunakan 6 kali 1. 6 kali 1 adalah 6. Maka kita kurangkan, 9 kurangi 6 adalah 3. 3 lebih kecil dari 6, kita turunkan 8. 38. Nah, di sini paling tinggi adalah 24, kita kalikan lagi. Oke, kita sudah sampai yang melebihi 38. Maka 6 kali 6 36, 6 kali 7 42, sehingga yang memungkinkan adalah yang 36. Maka 6 kali 6 adalah 36. Kita kurangkan. 8 kurangi 6 adalah 2, 3 kurangi 3 adalah 0. Nah,
2 lebih kecil dari 6. Kita membutuhkan bantuan bilangan selanjutnya. Tapi di sini sudah habis ya anak-anak ya. Sehingga 2 adalah sisa. Maka hasil dari 98 bagi 6 adalah 16 sisa 2. Nah, seperti ini anak-anak menulisnya ya. Jadi yang di atas garis ini adalah hasil. Kemudian yang di bawah ini adalah sisa. Ini adalah sisa, ini adalah hasil. Jadi 98 bagi 6 adalah 16 bersisa 2. Seperti itu. Oke anak-anak, sekarang kita coba contoh berikutnya. Contoh yang kedua adalah, misal Budian memiliki bilangan 2255 dibagi dengan 6. Nah, sekarang kita coba. 2255 dibagi dengan 6. Kita lihat di sini. 2 apakah bisa dibagi 6? Tidak bisa, maka kita minta bantuan depannya yaitu 22. Yang mendekati 6 kali berapa? Mendekati 22 atau sama dengan 22. Di sini paling tinggi adalah 24, bawahnya 18, maka yang memungkinkan adalah 18, sehingga 6 kali 3 adalah 18. Kurang 2 kurangi 8 tidak bisa, maka kita minta bantuan 2-nya. 2 dikurangi 1 tinggal 1, ini menjadi 12. 12 kurangi 8 adalah 4. 1 kurangi 1 adalah 0. 4 dibagi 6 tidak bisa karena lebih kecil. Kita minta bantuan angka berikutnya. Kita minta bantuan satu angka. 45 sudah dapat dibagikan ya. 6 kali berapa? Yang mendekati 45. Nah, di sini yang tertinggi adalah 42. Kita coba ke angka berikutnya. Ke bilangan 6 dikali 8 adalah 48. Nah, ini lebih tinggi anak-anak ya, maka yang kita gunakan adalah 42. Jadi 6 kali 7 adalah 42. Kita kurangkan. 5 kurangi 2 adalah 3, 4 kurangi 4 adalah 0. 0 di depan boleh tidak ditulis. 3 lebih kecil dari 6, maka kita minta bantuan bilangan kanannya atau angka di kanannya, satuannya. Kita tuliskan di sini. 35 dibagi 6. Mana yang mendekati? Jika kita menggunakan 36, ini lebih besar, maka yang memungkinkan adalah 30. Sehingga 6 kali 5 adalah 30. Dikurangkan 5 kurangi 0 adalah 5, 3 kurangi 3 adalah 0. Sehingga sisanya adalah 5. Mengapa 5 menjadi sisa? Karena 5 lebih kecil dari 6. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa 2255 dibagi 6 adalah 375 sisa 5. Nah, seperti ini anak-anak ya. Jadi anak-anak yang perlu diperhatikan adalah diingat-ingat bahwa yang di atas ini adalah hasil, yang di bawah adalah sisa jika hasil terakhir tidak sama dengan 0 dan kurang dari bilangan pembagi. Maka menghasilkan sisa. Seperti 98 bagi 6 adalah 16 sisa 2. Kemudian 2255 dibagi 6 adalah 375 sisa 5. Oke anak-anak, mudah sekali ya. Sekarang kita lanjut ke pembagian selanjutnya. Pembagian partisi. Oke anak-anak, tadi anak-anak sudah belajar mengenai pembagian yang tak bersisa dan juga pembagian bersisa. Nah sekarang kita akan belajar mengenai pembagian partisi. Pembagian partisi ini adalah pembagian yang secara langsung dibagi-bagikan. Nah seperti apa itu? Kita mulai dengan mempraktekannya. Di sini Budian menggunakan media manik-manik. Oke, pembagian partisi misalnya adalah 10 dibagi 2. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, di sini Budian sediakan sebuah kotak. Permisalan, Budian memiliki 10 manik-manik seperti soal. Budian siapkan manik-manik.
Nah, Budian memiliki 10 manik-manik. Nah, dari 10 manik-manik akan Budian bagikan 2-2. Maka Budian bagikan 2-2. 2 masih ada di sini. Kita bagikan 2 lagi. Nah, seperti ini anak-anak ya. Maka kita hitung. Dari semua manik-manik yang ada di dalam kotak ini kita bagi-bagikan 2-2. Kita bagikan 2-2. Jadi ada berapa kelompok di sini? Maka itu adalah hasilnya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka 10 bagi 2 adalah 5. Nah, seperti itu anak-anak, ini yang namanya pembagian partisi. Pembagian partisi ini sebenarnya hampir mirip dengan pengurangan berulang, tapi dia menggunakan media untuk membagi-bagikan, seperti itu. Nah, mudah sekali anak-anak ya, nanti dapat dipraktekkan di rumah. Oke? Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah belajar mengenai pembagian porogapit yang bersisa dan tanpa sisa, sekaligus dengan pembagian partisi. Bagaimana? Mudah sekali ya, sudah dapat dipahami anak-anak, supaya anak-anak lebih mahir lagi dalam melakukan pembagian bersusun atau porogapit ini. Anak-anak harus atau wajib berlatih di rumah. Silahkan latihan atau minta bantuan orang tua untuk dibuatkan soal-soal pembagian. Semakin banyak berlatih, semakin banyak belajar, semakin banyak menghafal perkalian pula. Nah, ini penting sekali, anak-anak harus hafal perkalian minimal 1-10. Nah, jika anak-anak sudah hafal semua perkaliannya dengan banyak berlatih, insya Allah anak-anak akan mahir dalam mengerjakan pembagian secara bersusun ataupun porogapit. Oke anak-anak, bagaimana? Mudah ya pelajaran kali ini? Semoga bermanfaat anak-anak. Semoga dapat memudahkan anak-anak dalam belajar pembagian porogapit. Oke anak-anak, itu yang dapat Budian sampaikan kali ini. Sampai jumpa, sampai bertemu di pertemuan berikutnya, masih berhubungan dengan perkalian dan pembagian. Untuk pertemuan berikutnya kita akan menggabungkan antara perkalian dan pembagian. Jadi anak-anak, mulai hari ini semangat untuk belajar, semangat untuk berlatih pembagian dan perkalian supaya lebih mahir lagi. Sekian dari Budian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, salam semangat belajar, salam sehat untuk semuanya, salam selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, terima kasih.